Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah tentang seorang lelaki yang menyalahgunakan kekuasaan hingga mendapatkan azab yang mengerikan. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga bersolawat kepadanya. Matahari pagi menyinari jalanan desa. Sementara Junaidi melangkah dengan percaya diri, seragam lusuhnya masih melekat, meski ia bukan lagi seorang polisi. Warga yang sedang membuka warung menundukkan kepala dengan enggan, berharap tidak menarik perhatiannya saat ia berkeliling. Setiap sudut pasar menjadi saksi bisu bagaimana Junaidi meminta uang keamanan dari para pedagang yang tak berani menolak. Ia mendekati warung kecil milik seorang ibu tua, menekan bahunya sambil mengancam bahwa tanpa perlindungannya, dagangan bisa saja hilang. Marah dan ketakutan bercampur dalam wajah mereka, tetapi tidak ada yang cukup berani untuk menentangnya secara terang-terangan. Di sudut masjid, Haji Mahmud yang sedang menyapu halaman hanya meliriknya dengan tajam tanpa sepatah kata. Junaidi menghela napas sebal, lalu berjalan mendekati masjid. Matanya tertuju pada sosok marbot yang selama ini tak pernah mau tunduk padanya. Haji Mahmud menegakkan tubuhnya, tatapannya tajam saat Junaidi berdiri di hadapannya dengan senyum meremehkan. Masjid juga butuh keamanan, ujar Junaidi sambil mengulurkan tangannya, berharap lelaki tua itu akan menyerah seperti yang lain. Haji Mahmud menggeleng pelan, suaranya tegas saat ia berkata bahwa uang masjid hanya untuk keperluan ibadah dan jamaah. Junaidi menyeringai, matanya menyipit saat ia mendekat, suaranya menurun menjadi bisikan penuh ancaman. Hati-hati, Pak Haji. Tidak ada yang kebal dari musibah, katanya, sebelum berbalik meninggalkan halaman masjid. Beberapa jamaah yang melihat percakapan itu saling bertukar pandang, bisik-bisik mulai menyebar di antara mereka. Sementara itu Haji Mahmud tetap berdiri tegak, dadanya berdegup cepat, tetapi ia yakin kebenaran tak boleh dibeli oleh ketakutan. Malam turun dengan tenang di desa, sementara Haji Mahmud duduk di teras rumahnya, menikmati semilir angin setelah Isya. Tiba-tiba bau asap menyengat menusuk hidungnya, membuatnya berdiri dengan panik saat melihat nyala api membesar dari dapurnya. Api menjalar cepat meski angin berhembus lembut, menjilat kayu-kayu tua yang menjadi dinding rumah sederhana itu. Dengan teriakan keras, ia meminta bantuan warga yang segera berlari membawa ember dan mencoba memadamkan kobaran yang semakin buas. Wajah-wajah panik berkilat di bawah cahaya api, sementara sebagian orang mulai berbisik bahwa ini bukan kebetulan semata. Junaidi berdiri di kejauhan, wajahnya tersembunyi dalam bayangan, menatap api yang menghanguskan rumah marbot dengan ekspresi sulit ditebak. Saat api akhirnya padam, yang tersisa hanyalah abu dan tatapan tajam Haji Mahmud yang menembus kegelapan, yakin bahwa ini adalah peringatan dari tangan yang tak terlihat. Pagi itu, teriakan seorang jamaah di dalam masjid membuat warga berlarian, penasaran dengan kegemparan yang terjadi. Kotak amal yang seharusnya berisi uang kas masjid ditemukan kosong, gemboknya rusak, dan serpihan kayu berserakan di lantai. Beberapa orang segera teringat bahwa malam sebelumnya, Haji Mahmud adalah orang terakhir yang menghitung uang di ruang imam. Junaidi muncul di tengah kerumunan, menyeringai tipis sebelum berbisik lantang bahwa mungkin saja marbot itu butuh uang untuk membangun kembali rumahnya. Warga yang sebelumnya percaya pada Haji Mahmud mulai meragukan, bisik-bisik kecurigaan berputar di antara mereka seperti angin kencang. Haji Mahmud mengangkat tangan, suaranya tetap tenang meski sorot matanya penuh kesedihan, menegaskan bahwa ia tidak bersalah. Namun sebagian besar warga masih termakan keraguan, dan nama baik Haji Mahmud yang dulu dihormati mulai ternoda oleh fitnah yang ditebarkan Junaidi. Malam itu, Junaidi terbangun oleh suara aneh yang terdengar dari halaman belakang, serupa lenguhan sapi yang panjang dan menyedihkan. Dengan napas tertahan, ia membuka jendela dan melihat pekarangan kosong, tetapi bau kotoran ternak menyengat di udara. Istrinya mulai mengeluh bahwa setiap malam ia mendengar langkah berat di teras, seperti ada makhluk besar yang berkeliaran. Junaidi mengabaikannya, menganggap semua itu hanya ketakutan berlebihan, tetapi perasaannya mulai tidak tenang. Saat ia duduk di ruang tamu, matanya menangkap bayangan gelap bergerak di dinding, menyerupai bentuk kepala sapi dengan tanduk besar. Junaidi mengedipkan mata, tetapi bayangan itu tetap ada, membuat bulu kuduknya berdiri dan keringat dingin mengalir di pelipisnya.
Malam-malam berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi, membuat Junaidi mulai kehilangan rasa percaya diri yang selama ini ia pamerkan. Suatu malam, rasa gatal luar biasa merayapi tubuh Junaidi, membuatnya terbangun dengan keringat bercucuran dan napas tersengal. Saat ia menyentuh kulitnya, ia merasakan tekstur kasar yang aneh, seperti bulu tebal yang tumbuh di sepanjang lengannya. Dengan panik, ia berlari ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan menatap bayangan dirinya yang semakin berubah di cermin. Hidungnya tampak lebih besar dan melebar. Matanya membesar dengan sorot yang tak lagi manusiawi, dan rahangnya perlahan memanjang. Ia menjerit, mencoba mencubit kulitnya dengan harapan ini hanya mimpi buruk, tetapi rasa sakitnya nyata, dan tubuhnya terus berubah. Dalam keputusasaan, ia merobek baju yang mulai terasa sempit, melihat otot-ototnya membengkak seperti bentuk hewan berkaki 4. Dengan tubuh gemetar, ia mengambil sarungnya dan bergegas keluar rumah. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, ia harus mencari pertolongan sebelum terlambat. Langkah kaki Junaidi terseok-seok melewati jalanan desa yang sepi, menuju gubuk seorang dukun tua yang dikenal bisa membaca tanda-tanda gaib. Sang dukun menatapnya lama, menggeleng pelan sebelum berucap bahwa azab telah turun dan tidak ada jalan kembali kecuali pertobatan sejati. Ia mengingatkan bahwa dosa menzalimi orang yang lemah, apalagi mereka yang mengabdi kepada rumah Allah akan dibalas setimpal olehnya. Junaidi merosot ke lantai. Tangannya gemetar saat menyadari bahwa kutukan ini bukan hanya hukuman fisik, tetapi juga siksaan batin yang menghantui. Kau telah menanam keburukan, dan sekarang kau menuai akibatnya, ujar dukun itu dengan suara berat yang seakan datang dari dunia lain. Junaidi memohon cara untuk menghentikan perubahan mengerikan ini, tetapi dukun hanya menatapnya dengan iba, seolah tahu bahwa takdir sudah tertulis. Dengan hati yang penuh ketakutan, Junaidi meninggalkan gubuk itu, tetapi langkahnya terasa berat, seakan kaki yang membawanya bukan lagi miliknya sendiri. Sejak pertemuannya dengan dukun, Junaidi tidak lagi terlihat di pasar atau masjid, membuat warga mulai bertanya-tanya tentang keberadaannya. Istri dan anak-anaknya diam-diam meninggalkan rumah, membawa barang-barang mereka tanpa sepatah tah kepada tetangga. Beberapa warga yang melewati rumah Junaidi mengaku melihat sosok besar menyerupai sapi duduk diam di teras, matanya memandang kosong ke arah jalan. Desas-desus mulai menyebar, ada yang percaya Junaidi sakit parah. Tetapi ada juga yang yakin bahwa ia terkena kutukan akibat perbuatannya. Malam-malam di desa terasa lebih mencekam, terutama saat suara lenguhan panjang terdengar dari dalam rumah Junaidi yang kini tertutup rapat. Orang-orang mulai enggan melewati rumah itu, dan bahkan anak-anak yang biasa bermain di sekitar sana kini memilih menjauh. Hingga suatu malam, seseorang bersumpah melihat bayangan besar bergerak di balik jendela, dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati rumah Junaidi. Malam itu, angin bertiup kencang di desa, membawa serta suara jeritan panjang yang menggetarkan hati warga yang masih terjaga. Beberapa orang berlari menuju rumah Junaidi hanya untuk menemukan pintunya terbuka lebar, seolah-olah seseorang baru saja melarikan diri dengan tergesa-gesa. Di tanah yang basah akibat hujan sore tadi, terdapat jejak kaki besar yang aneh, tidak menyerupai telapak manusia, tetapi juga bukan milik hewan biasa. Seragam polisi lusuh yang selalu melekat di tubuh Junaidi tergeletak di lantai, terlipat berantakan seperti baru saja terlepas dari tubuhnya. Warga yang mengintip ke dalam rumah menemukan keadaan yang tidak biasa, perabotan berserakan, cermin pecah, dan bau kotoran hewan yang menyengat. Seorang lelaki tua bersumpah bahwa ia melihat seekor sapi hitam berlari panik ke arah hutan. Matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Tidak ada yang berani mengejar, dan sejak malam itu, Junaidi tidak pernah terlihat lagi di desa, meninggalkan misteri yang tak terpecahkan. Seiring dengan hilangnya Junaidi, suasana desa perlahan kembali damai, seolah beban berat yang selama ini menghantui mereka telah lenyap. Warga yang sebelumnya meragukan Haji Mahmud akhirnya meminta maaf, dan ia diterima kembali dengan penuh penghormatan sebagai marbot masjid. Ketika beberapa pemuda membersihkan pekarangan rumah Junaidi yang kosong, mereka menemukan kotak uang kas masjid tersembunyi di balik semak-semak. Bukti ini menghapus semua tuduhan yang pernah diarahkan kepada Haji Mahmud, menegaskan bahwa fitnah yang pernah tersebar adalah bagian dari kezaliman Junaidi. Dengan penuh keikhlasan, Haji Mahmud kembali mengurus masjid, menyapu halaman, dan mengumandangkan azan seperti sedia kala.
Dalam setiap khutbah, ia mengingatkan bahwa kezaliman, sekecil apapun, tidak akan pernah luput dari pembalasan Allah, cepat atau lambat. Warga yang mendengarkan hanya bisa mengangguk, sadar bahwa mereka pernah tergelincir dalam prasangka, tetapi masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Suatu pagi, beberapa petani yang bekerja di sawah dekat hutan mulai bercerita bahwa mereka sering melihat seekor sapi hitam berkeliaran di tepi desa. Sapi itu tidak seperti ternak biasa, bulunya kusam, matanya tampak berair, dan ia selalu berdiri di kejauhan, seolah menghindari kehadiran manusia. Setiap kali seseorang mencoba mendekatinya, sapi itu langsung melarikan diri dengan langkah tergesa-gesa, seperti menyembunyikan rasa takut yang mendalam. Beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan atau ada hubungan dengan hilangnya Junaidi yang misterius. Para petani sepakat untuk tidak menangkap atau menyembelih sapi itu, takut bahwa menyentuhnya akan membawa kesialan bagi mereka. Ada yang percaya bahwa sapi itu adalah jelmaan Junaidi yang terkena kutukan, dihukum untuk menjalani sisa hidupnya sebagai hewan tak berdaya. Seiring waktu, sapi itu tetap tinggal di tepi hutan, tetapi tidak pernah berani mendekati desa, seakan tahu bahwa ia tak lagi menjadi bagian dari dunia manusia. Kisah tentang Junaidi yang berubah menjadi sapi perlahan menyebar, menjadi peringatan bagi semua orang tentang bahaya keserakahan dan kezaliman. Tidak ada yang pernah melihatnya kembali dalam wujud manusia, dan seiring waktu, desas-desus tentang kutukan itu semakin kuat dalam ingatan warga. Warga mulai lebih berhati-hati dalam bertindak, menghindari perbuatan zalim, dan menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masjid Al-Mujahidin kembali menjadi tempat yang damai, dan jamaahnya semakin banyak, seakan insiden yang terjadi membuat mereka lebih dekat kepada Allah. Haji Mahmud tetap setia menjalankan tugasnya, kini lebih dihormati dari sebelumnya, menjadi sosok yang dipandang sebagai penjaga kebaikan di desa. Setiap malam, suara lenguhan samar kadang terdengar dari arah hutan, tetapi tidak ada yang berani mencari sumbernya, membiarkan kutukan itu tetap menjadi misteri. Dan demikianlah sebuah kisah tentang seorang lelaki yang menyalahgunakan kekuasaan berakhir dengan azab yang setimpal. Sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di desa itu.